Siva, Siva Kak mau dipanggil Paki. Apa? itu Bandung aman semua? Aman. Tempatku di lockdown. Ya. Pina belum mandi, Pina belum mandi. Tidak doang yang mandi. Elvi, kamu di Mau mana? foto. Oh, salah ketawa. Guys, semalam ada yang ngupil. Jangan lupa lapor kehadiran via chat room. Jangan lupa lapor kehadiran dengan fitur chat di Zoom. Iya, Pak. Handcom kita ya, Pak. Ini masih ada tuh sama kamu. Bisa tuh di luar negeri. Kolotnya apa ya, Tanai? Yang terbanduang tuh. Cek kontrak itu apa? Iya. Kenapa tuh? Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Saya harap kalian tadi sudah mempelajari bagaimana menghitung variansi dan simpanan baku. Nah, kalau kalian lihat ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari proses pengerjaannya? Apakah kalian bisa melihat tayangan ini? Saya mau. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Saya mau tanya, Pak, perbedaannya antara populasi dengan varian apa ya, Pak? Bagaimana? Bedanya antara apa? Bedanya simpangan baku.
Simpangan baku itu akar dari variansi. Simpangan berapa? Simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari variansi. Jadi kalau misalnya variansinya 7,6, maka simpangan bakunya adalah akar 7,6, yaitu 2,76. Nggak dibulatkan ya, Pak? Ya, Tidak dibulatkan gitu, Pak? kalau diperlukan Sekian pembulatan, atau- ya dibulatkan saja kalau memang perlu dibulatkan. Pertanyaan yang lain? Silakan, barangkali ada pertanyaan yang lain. Nah, kalian fokus ke tayangan ini, apakah bisa dipahami? Ya, baik. Iya, Pak. Ini variansi dan simpangan baku populasi ya. Perhatikan lambang rata-ratanya seperti ini, lambang variansinya seperti ini, lambang simpangan bakunya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana variansi dan simpangan baku sampel ya. Variansi dan simpangan baku sampel. Nah, ini. Baca. Di sini ada data hasil sampling 9, 14, 10 ya. Nah, bagaimana menghitung variansi dan simpangan bakunya? Nah, ini langkahnya seperti ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak dari proses ini? Silakan dilihat dulu. Baik, tidak, Pak. Cukup. 4 kurang 1. 4 kurang. Jadi dari X bar S X jadi dibagi bagi 20 bagi 29 Bisa dipahami hitungan ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Nah, sekarang berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya menghitung variansi dan simpangan baku apabila datanya dikelompokkan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, sebentar kita lihat contohnya bagaimana. Bagus nonton. Bentar, saya cari dulu filenya. Nah ini, ya. Nah misalnya saya punya data seperti ini, ya. Ini data yang disajikan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara menghitung variansi dan simpangan bakunya? Ya. Nah, sebagai contoh, nah di sini saya akan uraikan detailnya seperti apa. Menghitung variansi dan simpangan bakunya. Mana? Mana lo? Ini. Jadi ini hasil penyalinan data yang tadi, ya. Jadi di sini kita punya 7 kelas yang masing-masing kelasnya menunjukkan lama tayang iklan, ya, di suatu stasiun radio televisi, ya. Nah, jadi di sini ada 24 iklan
Ada 24 iklan yang lama tayangnya antara 21 sampai 30 detik. Ya. Kemudian ada 54 iklan yang lama tayangnya antara 31 sampai 10 detik. Ya. Nah, bagaimana menghitung variansi dan simpangan bakunya? Ya. Nah, langkah pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-rata kita tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Kolom ini adalah kolom tanda kelas. Ini adalah kolom circle kalian angka frekuensi dengan tanda kelas. Ya. Untuk menghitung tanda kelas, kita jumlahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Ya. 21 ditambah 30, 51 dibagi 2, dapatlah 25,5. Ya. Kemudian 31 ditambah 40, 71 dibagi 2, 35,5. Ya. Nah, dapatlah tanda kelas atau titik tengah kelas. Ya. Nah, kemudian kita kalikan kolom frekuensi dengan kolom tanda kelas. Ya. 24 dikali 25,5 adalah 612. Kemudian 54 dikali 35,5, 1917. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan 612 sampai 4.617 menghasilkan 29.250. Ya. Nah, hasil ini dibagi dengan total banyaknya data. Izin Pak, mandi dulu Pak. Dibagi 500, ya, dibagi 500 menghasilkan 58,5, ya. Dalam hal ini 58,5 detik. Nah, itulah bagaimana caranya menghitung rata-rata, ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah variansi, ya. Nah, bagaimana cara menghitung variansinya? Kita tambahkan lagi 3 kolom di kanan, ya. Tambah lagi 3 kolom di kanan. Sekarang saya mau bahas kolom ini, ya. Titik tengah dikurangi rata-rata, ya. Titik tengahnya 25,5 dikurangi 58,5 menghasilkan negatif 33. Ya. Kemudian 35,5 dikurangi 58,5 menghasilkan negatif 23. Dan seterusnya sampai kelas ke-7. Kemudian angka-angka di dalam kolom ini dipangkat 2. Ya. Negatif 33 dipangkat 2, yaitu 1089. Kemudian negatif 23 dipangkat 2, 529. Ya. Dan seterusnya, ya, sampai kelas ke-7. Kemudian kita kalikan frekuensi 24 dengan 1089 menghasilkan 26.136. Ya. Kemudian 54 dikali 529 menghasilkan 28.566. Dan jumlahkan semuanya diperoleh 138.100. Dan kemudian hasil ini dibagi 500, ya, menghasilkan 276,2 detik pengaturan. Ya. Apa detik pengaturan satuannya? Karena di sini kita melakukan pengaturan terhadap tanda kelas dikurangi rata-rata. Ya. Tanda kelas dikurangi rata-rata menghasilkan 1 detik. Nah, tapi karena di pengaturan menjadi detik pengaturan. Ya. Ini. Nah, silahkan saya berikan kesempatan kepada kalian pahami tabel ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Itu tiga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Inilah. Nah, sekarang bagaimana kalau data tadi merupakan hasil sampling, ya? Nah, tabel yang digunakannya sama saja, ya, tabelnya sama saja. Yang berbeda adalah pembagian di dalam perhitungan variansi ini, ya. S kuadrat ini adalah timpangan, ini adalah variansi sampel, ya. Nah,
Tadi pembagiannya 138.100 bagi 500 yang tadi ya, ketika kita menghitung variasi populasi. Tapi kali ini kita menghitung variasi sampel, maka dibaginya bukan dibagi N, bukan dibagi 500, tapi dibagi N-1, ya, dibagi 500 dibagi 1. Ya. Jadi kita hitung 138.100 dibagi 499, menghasilkan 276,75 detik. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai perhitungan variansi populasi maupun variansi sampel? Adek. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Ya. Tidak ada yang bertanyakan? Baik, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, sebelum kita latihan. Saya akan tanya jawab dulu mengenai beberapa hal. Nah, sekarang saya akan tunjuk orangnya siapa yang harus menjawab pertanyaan ini. Coba saya bertanya kepada Muhammad Alif. Muhammad Alif? Iya, Pak. Muhammad Alif? Sebenarnya variansi ini mengukur apa? Muhammad Alif? Arif apa Alif, Pak? Muhammad Alif Iqbal. Oh iya, Pak, saya. Muhammad Alif Iqbal. Silakan menjawab. Sebenarnya variansi ini mengukur apa? Secara umum, mengukur apa? Variansi. Apa yang diukur di dalam variansi sebenarnya? Rata-rata. Diulang, Muhammad Alif. Rata-rata dikurangi jumlah datanya. Saya tidak menanyakan bagaimana cara mencarinya. Yang saya tanya adalah sebenarnya mengukur apa? Apa yang diukur di dalam variansi? Sebentar. Baik, coba saya tanya pada yang lain. Saya bertanya kepada Kusnul Yakin. Ya, Pak. Kusnul Yakin? Di sampel, Pak. Ya, Kusnul Pak. Yakin? Ya, Pak. Ya, variansi ini mengukur apa? Apa yang diukur dalam variansi? Rata-rata dan Ya? mengukur lamanya rata-rata dan berapa banyaknya variansi. Bukan. Coba Alfiyatul Wadah. Alfiyatul Wadah. Hadir nggak Alfiyatul Wadah? Alfiyatul Wadah. Kembali ke sini lagi, Pak. Balik ke sini. Alfiyatul Wadah hadir? Baik, siapa yang mau coba jawab pertanyaan saya tadi? Sebenarnya apa yang diukur dalam variansi? Saya, Pak.
Siapa yang namanya Ya, Pak. siapa? Siapa yang mau Muhammad jawab Arif duluan? Iqbal. Ya, Riza, Pak. Muhammad Arif Iqbal, Pak. coba acungkan tangannya. Coba acungkan tangannya. Alif Iqbal. Ya, silakan. Alif Iqbal, apa jawabanmu? Apa yang diukur dalam variansi? Menghitung keragaman data statistik yang paling sering digunakan, Pak. Nah, itu jawabannya hampir betul ya. Nyaris betul. Muhammad Alif Iqbal, nanti saya tambahkan skor 2 ya. Nah, Iya, tolong Pak. tulis Terima kasih, Pak. Alif Iqbal supaya saya nggak lupa, tolong tulis di grup ya. Tolong tulis di grup WhatsApp. Muhammad Alif Iqbal dapat skor 2. Tulis sekarang. Takut lupa saya ya. Terima kasih, Pak. Jadi memang yang diukur di dalam variansi, yang diukur dengan variansi itu adalah keberagaman. Ya. Nah, saya ambil satu contoh ya. Contoh yang tadi pagi ya, contoh yang tadi pagi saya tunjukkan sebentar, saya tunjukkan lagi data yang tadi pagi. Nah, tadi kita menghitung oh bukan yang ini, sebentar saya ganti bukan yang itu. Nah, ini ya, ini. Kalau perhatikan di sini saya akan menjelaskan apa yang diukur di dalam variansi ya. Misalnya kita punya 2 kelompok data. Ini kelompok data yang A, ini kelompok data yang B ya. Nah, kita hitung berapa variansi data yang A. Ya, dengan cara yang tadi diperoleh variansi 3,2 untuk 5 data yang ini. Ya. Sedangkan untuk data yang B, variansinya 20. Ya. Rata-rata sama 10. Ya. Jadi rata-rata sama 10, tapi variansi B lebih banyak, lebih besar daripada yang A. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, kalau data A dan B tadi digambarkan di dalam diagram ini, ya, kita lihat bahwa yang A ini fluktuasinya tidak tajam di sekitar rata-rata. Ini garis yang biru ini yang datar, ini rata-rata. Ya. Yang A itu lonjakannya tidak terlalu banyak terhadap rata-rata, ini rata-ratanya. Sedangkan data yang B, lonjakannya tajam, ya, terhadap rata-rata. Ya. Sehingga variansi yang B lebih besar daripada variansi yang A. Ya. Kita lihat bahwa simpangan data-data yang ada di B itu lebih tinggi penyimpangannya daripada yang di A. Ya. Penyimpangannya terhadap rata-rata satuannya. Ya. Jadi di dalam variansi, ya, yang diukur adalah keberagaman di sekitar rata-rata. Ya, itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ya, apa maknanya variansi itu? Ya. Nah, semakin besar variansi, berarti semakin banyak penyimpangannya terhadap rata-rata. Ya. Semakin kecil variansi, semakin kecil simpangannya terhadap rata-rata. Nah, silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya apabila di dalam uraian tadi ada yang perlu dipahami. Ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya begini ya. Pertanyaan berikutnya. Sekarang kalau misalnya ada 2 buah data, ya, yaitu kelompok data A dan kelompok data B, ya. Nah, kelompok data B variansinya lebih tinggi daripada variansi data A. Nah, pertanyaannya adalah, apakah simpangan baku B lebih besar daripada simpangan baku A? Atau belum tentu? Silakan siapa yang mau coba jawab.
Soalnya bagaimana Pak? Barusan tidak terlalu jelas. Baik, saya ulangi lagi ya. Misalnya ada dua kelompok data ya. Ada kelompok data A dan ada kelompok data B. Setelah dihitung, variansi yang B lebih besar daripada variansi yang A. Pertanyaannya adalah, apakah si bahan baku yang B lebih besar daripada si bahan baku yang A? Atau belum tentu? Tidak, Pak. Siapa yang mau coba jawab? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Semuanya sependapat belum tentu? Iya, Pak. Belum tentu. Tergantung datanya, Pak. Bagaimana menurut pendapat Alif Iqbal? Kalau menurut Alif Iqbal bagaimana? Gimana, Pak? Menurut Alif Iqbal, si bahan baku B itu pasti lebih besar daripada si bahan baku A atau tidak? Coba Rini Ardi. Iya, Pak. Apakah si bahan baku B pasti lebih besar daripada si bahan baku A atau belum tentu? Belum tentu. Coba bagaimana menurut pendapat Alex Pakpahan? Alex Pakpahan, Izin menjawab Pak. Kalau Ya. menurut saya, ya. itu menurut data Pak, banyaknya data dan jumlah datanya Pak. Nah, baik, semuanya jawabannya salah ya. Kalau variansi B lebih besar daripada variansi A, maka simpanan baku B sudah pasti lebih besar daripada simpangan baku A. Sudah pasti. Ya. Kenapa, Pak? Sana begini ya. Simpangan baku itu kan akar dari variasi. Ya, simpangan baku adalah akar kuadrat dari variasi. Ya. Nah, sekarang misalnya begini. Misalnya 9 sama 16 lebih besar mana? 9 dan 16 lebih besar mana? 16. Nah, sekarang coba diakarkan. Lebih besar akar 16 atau akar 9? Akar 9. 16. 4, akar 9 lah, 3. Akar 16. Akar 9 berapa? 3. 3. Akar 16 berapa? 4. 4. Ya kan? Oh iya, 4. Ya, kan simpangan baku itu akar dari variasi. Ya. Kalau Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, saya coba ya, kan ini harus paham ya. Harus paham. Sebenarnya saya berikan satu tayangan lagi. Ya. Sebagai bukti apa yang saya ceritakan tadi. Ya. Nah, Putus. Nah, coba kita perhatikan. Ya. Misalnya yang A, ya, variansinya sama dengan 16. Yang B, variansinya 9. Ya. Nah, sekarang simpangan bakunya bagaimana? Simpangan baku A itu adalah akar dari 16. Ya. Akar dari 16 itu adalah 4. Ya kan? Ya. Akar dari 16 itu 4. Ya. Sedangkan yang B
Yang B itu akar berapa? Akar 9. Itu 3. Ya. Jadi kalau variansi A misalnya lebih besar daripada variansi B, maka siman baku A itu pasti lebih besar daripada siman baku B. Itu, ya. Jadi nggak mungkin menurut variansi yang A lebih bervariasi, tapi menurut siman baku B lebih bervariasi. Itu tidak mungkin, ya. Karena siman baku itu, ya, mempunyai hubungan positif dengan variansi. Ya. Semakin besar variansi, semakin besar siman baku. Semakin kecil variansi, semakin kecil siman baku. Seperti itu. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Ya. Jadi kalian diminta untuk menguasai bagaimana caranya menghitung variansi dan siman baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau latihan yang tadi pagi, kalian diminta menghitung variansi dan siman baku untuk data yang tidak dikelompokkan. Ya. Nah, kalau ini kan datanya dikelompokkan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau yang tadi pagi itu tidak dikelompokkan. Ya. Yang tadi pagi itu ini. Nah, datanya tidak dikelompokkan. Ya. Manual. Nah, nanti sebentar kita akan latihan soal, ya. Kita akan ada latihan soal, yaitu menghitung variansi dan siman baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, soalnya itu akan saya kirimkan via grup WhatsApp. Ya. Jadi sebentar akan saya kirimkan lewat grup WhatsApp soal yang harus dikerjakan. Ya. Nah, kalian mengerjakannya terus berurutan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ya. Bisa saya perlihatkan soalnya seperti apa. Soalnya nah, ini nanti saya kirim via grup WhatsApp, ya. Nah, di sini semuanya ada 4 soal. Nah, tapi kalian mengerjakannya mulainya dari nomor 3 dulu. Ya. Jadi kan kerjakan nomor 3 dulu, kemudian lanjut nomor 4, baru nomor 1 yang terakhir. Ya. Jadi ada 3 soal. Nomor 3 dulu, lanjut 4, yang terakhir 1. Ya. Nah, nanti dikumpulkannya, ya, itu lewat grup WhatsApp. Kumpulkannya berupa foto di grup WhatsApp. Ya. Nah, tetapi di dalam mengumpulkannya itu ada jam-jamnya. Ya. Kalian harus kumpulkan sesuai dengan jam yang ditentukan. Jadi misalnya untuk soal nomor 3 dikumpulkannya pada jam sekian sampai jam sekian. Nomor 4 dikumpulkan jam sekian sampai dengan jam sekian. Yang ke-1 dikumpulkan jam sekian sampai dengan jam sekian. Jadi harus mengumpulkannya dicicil, tidak boleh disekaligus-sekaligus. Harus soal demi soal sesuai urutan. Ya. Nah, nanti 3 mahasiswa pertama yang menjawab benar pada masing-masing soal itu ada nilai skornya. Ya, ada nilai skornya. Nah, jadi untuk session ini, untuk session yang baru ini nanti akan ada maksimal 9 orang mahasiswa, ya, karena di soal itu ada 3 orang yang dapat skor, kalau betul. Ya. Jadi, maksimal ada 9 orang yang akan dapat skor. Kalian mengumpulkannya harus tepat waktu sesuai dengan nanti jamnya ditentukan. Begitu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konsep, ya, maupun teknik perhitungan? Siapa? Maaf, namanya siapa? Saya Alex Pak Pahan, Pak. Alex, ya silakan Alex, mau bertanya apa? Saya menanyakan Pak, kan tadi Pak Bapak membagikan soal latihan yang pertama yang link Pak, yang dari link. Yang mana? Yang dari link Pak. Yang tadi pagi. Soal latihan pertama. Yang tadi pagi. Iya Pak. Ya, bagaimana? Pertanyaannya apa?
Saya agak kesulitan Pak buat variansi menentukan variansinya Pak. Soalnya datanya itu banyak Pak. Apakah apakah ada rumus yang lebih simpel Pak, buat menentukan jumlahnya Pak? Baik ya. Untuk hal seperti itu, masalah yang sudah hadapi itu, ya, itu ada 3 macam penyelesaian. Ada 3 kemungkinan penyelesaian. Ya. Yang pertama adalah saudara ikuti langkah-langkah sebagaimana dicontohkan di di file tadi ya. Itu langkah pertama. Kita ikuti sesuai itu. Sini aja lah. Tapi itu memang hitungannya sebenarnya bukan susah, tapi lama. Ya. Jadi harus dibedakan antara susah dan lama. Itu sebenarnya tidak susah. Ya. Karena prinsip pengertiannya sama saja dengan data sedikit, cuma itu lama membedakannya. Ya. Nah, kemudian cara kedua adalah saudara membuat dulu tabel distribusi frekuensi. Ya. Kita buat dulu tabel distribusi frekuensi, sebagaimana yang pernah saya ajarkan ketika kuliah kita pernah belajar bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dari menghitung range, tetap yang besar dan data kecil, kemudian kita menentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges, ya, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, ya. Nah, setelah itu menghitung lebar kelas, D sama dengan R dibagi K. Nah, kemudian dari sana kalian buat tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah membuat tabel, kalian bisa terapkan perhitungan yang tadi yang saya terangkan secara audiovisual, ya. Nah, cara ketiga yang paling gampang, saudara download aplikasi statistik, masukkan datanya, nanti tunggu hasilnya muncul. Ya. Itu cara yang paling gampang. Pakai aplikasi statistik. Tapi tentunya tidak mengerjakan soal-soal di kampus, ya tentu saja kalian tidak pakai software statistik. Kalian harus tahu caranya tanpa menggunakan software. Ya, demikian. Oke. Baik Pak. Lagi pertanyaan? Silakan, saya masih menunggu pertanyaan apabila ada. Sudah. Ya, misteri pesan orang. Masih ada waktu hampir 2 menit lagi. Barangkali ada yang bertanyakan kesempatan. Utara ada. Nokma ganti bahasa Prancis. Ini Mutiara Indah kemana? Mutiara Indah kok tidak? Kalau Mutiara Indah dan Maksud atau Wantas sama tidak? Beda Pak. Beda Pak. Bentar, ini Beda Pak. Mutiara Indah mana? Oh, ini Mutiara Indah. Minta tidak muncul. Belum muncul Pak. Itu LV Sri memperhatikan kita nih. LV Sri ada di mana itu? Iya Pak. LV Sri memperhatikan tidak? Lihat tadi. Perhatikan Pak. Walian Al-Aziz. Bertahan ini nok. Walian Al-Aziz. Perhatikan kuliah tidak? Nah, ini Walian Al-Aziz menghilang nih. Ada pertahanan dalam negeri. Fakih juga menghilang, Fakih.